Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitri Aisyah Putri Retun Solang from Medical Technology and Laboratory, University of Aisyah, Yogyakarta. In this video, my team and I want to present the main idea of the paragraph of an article entitled How COVID-19 Contributes to a Long-Term Boost in Remote Working. In my opinion, the main idea of the first and the second paragraph is the number of people working from home in Switzerland has doubled during the coronavirus crisis. An overwhelming majority of people currently working from home believe that doing so doesn't harm their productivity. In a representative survey, Deloitte Switzerland asked 1,500 people all over the country how this sudden change in circumstances has affected them. Even before the coronavirus crisis, there was a steady increase in people choosing to work remotely, and many companies have moved to more flexible workplace models. The current crisis around COVID-19 may change this drastically. Our survey shows that during the crisis, around 50% of people who are employed or self-employed are working from home. Our survey shows that before the crisis, around 25% of respondents were working from home at least once a week. After the crisis, however, 34% believe that they will be working from home at least once a week. The current crisis is serving a large-scale remote working experiment demonstrating what works and what doesn't. Paragraf 3, topik produktivitas karyawan saat bekerja di luar kantor. Gagasan utama, mungkin bagi sebagian orang bekerja dari rumah bisa jadi lebih produktif daripada bekerja di kantor. Intisari, bahwa sebagian besar karyawan menghargai model tempat kerja yang fleksibel, melihatnya sebagai peningkatan produktivitas mereka yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Paragraf keempat, topik berbagai tantangan yang dihadapi saat bekerja di rumah. Gagasan utama, hampir setengah dari semua responden melihat kurangnya interaksi pribadi dengan kolega dan klien sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Intisari, dalam hal gangguan, sekitar sepertiga melihat bahwa perhatian anak-anak atau keluarga mereka terganggu sebagai salah satu tantangan terbesar, dan sebagian lagi tidak memiliki ruang kerja khusus di rumah, yang memperburuk gangguan dan gangguan dari anggota keluarga mereka. Saya Karisma Dewi Permatarini 125 ingin menjelaskan pada paragraf 5. Topik pada paragraf 5 yaitu ruang lingkup kerja saat pandemi. Gagasan utamanya adalah namun beberapa tantangan saat ini dapat menjadi pelajaran praktis saat ini datang untuk mengimplementasikan modal ruang kerja fleksibel di masa depan. Intisari pada paragraf ini mengenai tantangan suatu pandemi, bagaimana orang tua harus membagi tugasnya dengan merawat anak dan bekerja dari jarak jauh. Saya ingin menjelaskan pada paragraf 6. Topik pada paragraf 6 yaitu teknologi. Gagasan utama pada paragraf 6 yaitu untuk memastikan bisnis berhasil memungkinkan karyawan mereka menjadi jauh pasca COVID-19. Mereka perlu mempertimbangkan beberapa poin penting. Intisari pada paragraf 6 yaitu tentang karyawan yang lebih produktif untuk membangun teknologi dan sumber daya alam dengan baik dan mengatasi krisis kerja yang dihadapi pada saat pandemi ini dari jarak jauh untuk menemukan cara terbaik pertemuan tim yang produktif dan efisien. Paragraf 7, topik pada paragraf 7 yaitu manajer harus menjadi contoh yang baik untuk pemimpin dan karyawannya. Gagasan utamanya yaitu saat bekerja dari jarak jauh, manajer dan pemimpin harus memastikan bahwa timnya memahami tujuan mereka
baik pada tingkat individu maupun baik pada secara keseluruhan. Intisari pada paragraf 7 yaitu pentingnya komunikasi antara pemimpin dan karyawan dalam ruang lingkup kerja dan harus pandai beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Manajer juga harus memberi contoh yang baik untuk karyawannya, untuk timnya, memastikan kesejahteraan tim dalam ruang lingkup kerja yang lebih sehat dan baik. Terima kasih.